Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas? Kecil Pak suaranya. Bentar ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke ya, materi sekarang tentang estimasi. Nah, ini bagian dari perencanaan proyek perangkat lunak. Nah, sebelumnya karena ini butuh pemahaman ya, nanti ada perhitungan, persiapkan alat tulis. Karena ada yang nggak ada di situ, lebih ke penjelasan. Jadi silahkan persiapkan alat tulis. Dan tolong juga ya kameranya dinyalakan. Ya, alat tulis persiapkan. Sudah dipersiapkan semuanya alat tulisnya? Sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Sudah Pak. Nah, jadi ini materi sekarang itu tentang estimasi. Nah, ini sebenarnya bagian dari perencanaan proyek perangkat lunak. Sesuai namanya estimasi perkiraan. Nah, itu ya. Nah, di sini apa yang diperkirakan awal itu ya? Misalkan bisa jadi estimasi biaya, estimasi sumber daya. Nah, seperti itu ya. Itu inti dari estimasi. Nah, di sini juga disebutkan ada beberapa hal yang mempengaruhi estimasi. Nah, di situ ada 3 yang mempengaruhi estimasi. Yang pertama itu kompleksitas proyek. Nah, misalkan kesulitan, ya, rumitnya proyek itu mempengaruhi dari estimasi. Nah, yang kedua juga ukuran proyek. Nah, misalkan besar, kecil, super besar. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari estimasi. Nah, berikutnya yaitu ketidakpastian struktural. Nah, misalkan kayak ada perubahan anggota seperti itu, ya, perubahan organisasi, ya, struktur organisasi seperti itu. Itu akan mempengaruhi dari estimasi. Nah, sekarang tujuan. Nah, ini sebenarnya sudah sedikitnya minggu kemarin itu dibahas tujuan perencanaan proyek perangkat lunak. Ya, intinya ini ya, proyek manajer itu dapat membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa estimasinya? Misalkan terhadap sumber daya, biaya, jadwal. Nah, ini pada awal proyek ya, seperti itu. Nah, kalau bicara minggu kemarin, nah secara prosesnya kan awalnya inisiasi. Nah, tapi kita nggak bicara inisiasi, sekarang langsung ke planningnya, ya, perencanaannya. Karena inisiasi itu kan proses awal, banyak pengumpulan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sekarang itu ke estimasi tahap di perencanaan. Nah, secara aktivitas tuh di perencanaan itu ada 2. Yang pertama itu menentukan ruang lingkup perangkat lunak, yang kedua itu mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan. Tuh ya. Nah, di sini ini bisa kalian baca aja nanti ya, ruang lingkup perangkat lunak menggambarkan apa saja, ini nanti bisa dibaca gitu. Tuh ya. Ini pertanyaannya, dan informasi yang dibutuhkan apa, ini antara pertemuan pelanggan dan pengembang atau developer. Silakan nanti bisa dibaca ya. Ini contohnya misalkan siapa di belakang pertemuan kerja seperti itu. Nanti aja bisa dibaca. Itu. Nah, ini juga bisa dibaca nanti. Nah, ini tentang sumber daya. Nah, ini sebenarnya sumber daya kan ada 1, manusia, perangkat lunak, lingkungan, seperti itu. Nah, sedangkan untuk kategori sumber daya ini, nah ada 4 kategori. Nah, ini diusulkan oleh Benatan. Ya. Dia itu ada 4. Komponen of the self, komponen full experience, partial experience, dan komponen baru. Tuh. Ini juga
Bisa nanti dibaca aja ya. Nah, di sini juga estimasi biaya itu, salah satunya ya estimasi itu biaya dan usaha itu dapat dilakukan dengan cara, di sini ada 4. Yang pertama itu menunda estimasi sampai proyek akhir atau akhir proyek sampai selesai. Ya, misalnya kalau selesai kan kita bisa tahu nih, biaya yang keluarkan berapa, kenapa? Karena proyek udah berjalan, udah selesai. Ya tinggal diestimasikan berapa yang jalan seperti itu. Jadi salah satunya itu dengan menunda. Nah, tapi kan kalau menunda itu, ini juga tergantung misalnya gimana kalau dimintanya estimasinya di awal. Misalkan yang punya proyeknya itu meminta biayanya di awal. Ya syukur-syukur kalau misalkan proyeknya langsung. Misalkan yang punya proyeknya itu ngasih dana segini, silakan buat seperti ini. Tapi ini enggak. Mereka minta, silakan saya minta dibuatkan sistem ini, misalkan perangkat lunak ini, silakan estimasi biayanya berapa. Nah, itu kan berarti nggak mungkin sampai akhir dulu menunggu sampai akhir. Itu harus di awal. Jadi poin 1 ini tergantung ya. Itu. Nah, yang kedua itu berdasarkan estimasi pada proyek yang mirip sebelumnya. Nah, ini juga bisa misalkan kita sudah pernah mengerjakan proyek yang mirip. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Minimal sama. Nah, bisa jadi mungkin perubahan misalkan kayak misalkan kurs ya. Misalkan kurs dolar itu naik. Nah, bisa jadi kan ada tambahan dinaikin seperti itu. Tapi kalau misalkan cenderung stabil kursnya mungkin mirip sama dengan proyek yang sebelumnya. Yang ketiga juga yaitu menggunakan teknik dekomposisi. Nah, ini sebenarnya hampir sama prinsipnya. Seperti yang nomor 2, poin 2, proyek yang mirip sebelumnya. Nah, ini juga bisa jadi misalkan ada yang cenderung mirip. Nah, ini bisa didekomposisikan. Dekomposisi ulangkan, nah seperti itu. Misalkan ada yang hampir mirip, ada yang misalkan ditambahkan atau ada yang dikurangi, itu dinamakan dengan dekomposisi. Ya misalkan kalau ditambahkan berarti tinggal ditambahkan nanti biaya berapa. Kalau pengurangan berarti ada dikurangi biayanya seperti itu. Nah, yang poin keempat yaitu menggunakan 1 atau lebih model empiris. Nah, empiris itu bicara berarti pengalaman ya. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman, hampir sama aja poin 2, 3, 4 ini berdasarkan pengalaman. Jadi histori istilahnya itu. Jadi poin 4 itu menggunakan 1 atau lebih model empiris, misalkan ada 1, ada 2 atau 3 misalkan. Nah, di situ bisa digunakan itu ya untuk mengestimasi dari usaha dan biaya perangkat lunak. Itu ya. Jadi estimasi biaya itu saya lakukan dengan cara ada 4 poin. Nah, poin 2, 3, 4 itu berdasarkan pengalaman atau data histori data itu. Tuh, lebihnya. Nah, untuk mengestimasi, nah ini ya, untuk mengestimasi pikiran biaya usaha itu di sini saya contohnya ini yang contoh awal dulu itu 2 pakai LOC dan EP. LOC itu line of code ya. LOC itu line of code, jadi baris kode. Jadi berdasarkan banyaknya baris kode, sedangkan FC itu function ya, poin atau titik fungsi. Nah itu. Ini di sini yang pertama ini menggunakan LOC dan EP atau titik fungsi function point. Nah, yang pertama ini yang harus diperhatikan juga ini ada yang namanya expected value. Nah, ini silakan ditulis dulu nih expected value itu rumusnya EPI sebenarnya dalam kurung S optimal plus 4 SM, M itu berarti ibaratnya itu yang paling sering dipakai. Nah, ada juga plus S PES. Itu maksudnya pesimistik ya. Nah, itu yang dalam kurung baru dibagi 6. Jadi setelah dijumlahkan baru dibagi 6. Itu EPI. Itu rumus untuk earn value. Untuk variabel estimasi. Karena yang nama estimasi kan perkiraan itu nggak mungkin nilai pasti. Makanya pasti ada nilai. Nah, ini rank nilai. Nah, itu ada optimis. Ada M. Ya, yang normalnya. Ada yang pesimistik. Maksudnya normal tuh yang kemungkinan ini normal. Waktu normal, biaya normal. Kalau misalkan optimistik itu biasa jadi, ya kalau berhubungan biaya itu berarti biaya paling kecil yang dikeluarkan, sedangkan kalau pesimistik berarti biaya paling besar yang dikeluarkan, gitu ya. Makanya ada rank. Ini sebenarnya sama prinsip Pazi itu ada ranknya, ya. Di sini ranknya 3, optimis, ya, normal dan pesimistik. Yang normal itu yang paling sering, itu ya. Rumusnya udah ditulis ya, nah, itu. Dan makanya di sini kan estimasi itu perkiraan, makanya tidak pasti. Nah, di sini makanya bisa dikatakan tidak yakin. Jadi kalau dikatakan apakah estimasi itu betul atau benar, tidak yakin. Kita tidak yakin, makanya namanya kan perkiraan. Prediksi yang mendekati, ingat ya. Syukur-syukur kalau hasil estimasi nilainya sama
misalkan dengan real yang dikeluarkan. Tapi kemungkinannya itu berarti mendekati. Ya. Jadi nggak ada yang pasti benar. Nggak. Ya, sama juga perkiraan. Nah sekarang ke LOC dulu. Nah ini ya. Jadi berdasarkan line of code, baris kode. Nah yang pertama ini contoh dulu nih. Contoh soal, misalkan ada perangkat lunak CAD, nah ini ya, akan menerima data geometri 2 dan 3 dimensi dari seorang rekayasa, misalnya bisa dibaca. Untuk mengontrol sistem CAD melalui suatu interface pemakai. Nah, intinya kan pasti mereka tuh ada spesifikasi. Nah, seperti apa? Nah ini, yang harus dipenuhi. Nah ini, ya ini. Intinya seperti itu, ada peripheral grafis, seperti itu. Ya, contohnya ada mouse, laser, dan printer laser. Nah ini kan berarti yang dibutuhkan oleh mereka, yang diinginkan. Nah di sini, ini yang pertama dulu ya. Nah misal ini dari yang data di sini. Nah ini tuh misalnya kita harus tahu nih, apa-apa saja yang dikerjakan. Nah sebenarnya dari tadi itu, nah sebenarnya ini ada 7. Jadi ada 7 fungsi yang harus dikerjakan. Ada interface pemakai dan fasilitas kontrol, UI, CF. Ada analisis geometri, kan tadi ada 2 dimensi, 3 dimensi, berarti ada 2. Terus ada manajemen database, ada fasilitas display, nah ini kan termasuk yang grafik seperti itu. Ya. Ada kontrol peripheral juga, sama kan dari sebelumnya, ada modul analisis desain. Nah ini ada 7. Jadi dari yang ini tuh harus dijabarin lagi secara detail, apa saja nih fungsi-fungsi yang harus dikerjakan dari proyek perangkat lunak CAD ini. Yang didapatkan ada 7 ini. Ya. Hasilkannya 7 ini. Nah, hasil ini contoh nih, yang LOC terestimasi yang tabel yang kolom 2 ya. Ini dapat dari mana? Ya misalkan ini contoh dulu nih yang ini. Perhitungkan untuk fungsi analisis geometri yang 3D. Misalkan didapatkan untuk yang 3DGA ya atau 3D geometric analysis atau fungsi analisis geometri 3D itu optimisnya 4.600. Most likely-nya 6.900, pesimistiknya 8.600. Tinggal masukkan ke rumus EPI. Nah, EPI itu kan rumusnya yang optimis, ya dalam kurung ya, optimis tambah 4 yang normal, atau most likely, plus pesimis. Nah, jadi tinggal tambahkan. Jadi kan 4.600 tambah 4 kali 6.900 tambah 8.600. Nah, di sini 4 dulu dikalikan 6.900. Ya. Jadi 276 tambah 4.600 tambah 8.600 dibagi 6. Nanti didapatkan hasilnya 6.800 LOC. Nah jadi yang ini ya yang baris ketiga ya analisis geometrik 3 dimensi itu dapat 6.800 dari mana? Berarti tiba-tiba ada enggak? Nah ini. Jadi biasanya itu ditentukan. Nah ini udah ditentukan. Untuk masing-masing fungsi itu optimis, most likely-nya dan pesimistiknya udah ditentukan. Ya seperti itu. Baru dimasukkan ke rumus EPI. Hasilnya ini. Jadi ini tuh yang ini ya kolom ini. Ini tuh hasil dari perhitungan EPI. Dari yang optimis, most likely dan pesimis yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, di sini baru totalnya dapatkan baris kode itu yang terestimasi ya. Jadi perkiraan baris kode itu sampai selesai itu didapatkan 33.200 baris kode. Ini. Nah, di sini ada lagi tambahannya jika. Nah, ini misalkan ada jikanya nih. Tambahan soalnya tuh produktivitas rata-rata organisasionalnya itu 620 line of code per person month. Ya, jadi tiap orang per bulannya itu mampu melakukan 620 baris kode. Nah, sedangkan upah karyawan per bulannya $8.000. Anggap ini dalam dolar. Sedangkan biaya per baris kode, nah ini kan LOC kan line of code, jadi biayanya per baris kode itu $13. Nah, di sini udah ditentukan ya. Jadi udah ditentukan produktivitas rata-ratanya 620 LOC per person month. Hitungannya untuk orang per bulan. Upah karyawannya $8.000 per bulan. Biaya per baris kodenya $13. Nah, maka kita dapat menghitung dari misalkan jumlah karyawan, estimasi biaya proyek berdasarkan LOC, dan estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Nah ini yang pertama kalau bicara tingkat produktivitas, tinggal jumlah titik fungsi per jumlah orang per bulan. Nah, tadi kan fungsinya ada berapa nih? Ada 7 per jumlah orang per bulan. Nah di sini kan harus tentukan dulu. Misalkan jumlah orangnya berapa?
Kita kan belum tahu jumlah orangnya. Maka di sini jumlah karyawan itu sama dengan jumlah baris kode terestimasi, yaitu kan 33.200 dibagi per produktivitas rata-rata organisasional. Jadi 33.200 per 620 didapatkan 53,5. Nah di sini kan karena orang itu kan nggak mungkin koma, harus pasti itu dibulatkan ke atas. Misalnya kalaupun 53,2 mending dibulatkan ke atas. Ya, maka di sini 53,5 itu dibulatkan jadi 54 orang. Ini jumlah karyawan 54 orang. Nah, sedangkan kita bisa mengestimasi biaya proyek berdasarkan line of code. Nah, tinggal langsung masukkan. Kayak tadi kan line of code sudah terestimasi 33.200. Tinggal dikalikan dengan biaya. Nah, ini per baris kodenya $13. Tinggal kalikan 33.200 dikali 13. Dapatkan $431.600. Itu berarti perkiraan biaya proyek berdasarkan line of code. Nah, sedangkan sekarang biaya proyek berdasarkan upah. Tinggal orang, banyak orang kan tadi udah diketahui jumlah karyawannya 54. Dikali, nah ini kan tadi udah diketahui upah per bulannya $8.000. Didapatkan 432.000. Nah, kalau kita lihat di sini, nggak beda jauh estimasi biaya proyek berdasarkan LOC dan estimasi biaya proyek berdasarkan upah. Tapi ini juga bukan berarti pasti mendekati, ini kan tergantung. Misalnya kayak upahnya kita ngasihnya 5.000, itu pasti beda lagi. Itu ya. Tapi di sini ini untuk menghitung estimasi biaya ini secara LOC itu ya. Jadi inti yang pertama itu EPI. Nah, ini harus tahu masukkan EPI dulu untuk menghitung LOC terestimasi. Tuh, ya. Baru nanti kalau udah diketahui juga misalkan produktivitas rata-rata organisasional, upah karyawannya, biaya per baris kodenya, baru dapat dihitung jumlah karyawan, estimasi biaya proyek berdasarkan upah dan LOC. Itu ya. Jadi intinya ya ini, yang EPI-nya, menghitung EPI-nya dulu. Pasti semuanya itu udah diketahui. Misalkan untuk optimis, most likely, dan pesimistik untuk masing-masing fungsinya. Itu harus diketahui. Ingat ya, intinya itu harus diketahui. Itu. Ya misalkan kita bisa menentukan contohnya berapa, itu ya kalian bisa menentukan sendiri seperti itu. Ya, atau misalkan dasarnya udah ditentukan, misalkan dari bisa jadi dari pihak pengembangnya atau dari pihak pemberi proyek juga bisa menentukan. Tapi biasanya ini dari pihak pengembang seperti itu. Ya, ini secara LOC. Tuh, untuk estimasi biaya, terus untuk jumlah karyawan seperti itu. Nah, sekarang estimasi berdasarkan EP atau function point ya. Nah, sebelumnya di sini tuh ada yang namanya pembobotan. Nah, secara faktor nih. Di sini faktornya yang pertama dulu, yang 14 yang pertama dari backup and recovery sampai ke aplikasi yang didesain bagi perubahan. Ingatnya 14 ini dulu. Nah, ini maksudnya harga itu, ini skala. Nah, saya yang pertama dulu. Yang namanya skala, nah ini poin ini ya, yang 4 sampai yang 5 ini, skalanya itu 0 sampai 5. Ingat, ini udah ditentukan. Jadi skalanya itu 0 sampai 5. 0 itu maksudnya tidak berpengaruh. Catat ya. Jadi skala 0 sampai 5, skala 0 itu tidak berpengaruh. Skala 1 itu kurang penting. Skala 2 cukup penting. Skala 3 rata-rata. Skala 4 penting. Nah, skala 5 itu sangat penting. Ya, jadi nilainya itu atau harga atau skalanya itu 0 sampai 5. Yang 0 tidak berpengaruh, 1 kurang penting, 2 cukup penting, 3 rata-rata, 4 penting, 5 sangat penting. Itu untuk skalanya. Nah, sedangkan untuk ya ini ya yang faktornya ini yang 14 pertama. Ya, dari backup and recovery sampai aplikasi yang didesain bagi perubahan. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaannya yang udah ditentukan. Ya, yang pertama itu, apakah sistem membutuhkan backup dan recovery yang reliable? Itu disingkat jadi backup dan recovery. Jadi pertanyaannya itu, apakah sistem membutuhkan backup dan recovery yang reliable? Nah, skalanya berapa? Apakah sangat butuh enggak? Kayak misalkan di sini itu skalanya dikasih 4.
Berarti kalau 4 itu penting. Itu ya, kalau misalkan dikasihnya sangat penting berarti kasih nilainya 5. Nah, di sini kan contohnya 4. Nah, yang berikutnya berhubungan dengan komunikasi data. Pertanyaannya itu apakah komunikasi data dibutuhkan? Nah, ini juga apakah dibutuhkan atau enggak? Nah, di sini dikasih nilai 2. Nah, 2 itu kurang penting. 2 itu cukup penting ya. Jadi 2 itu cukup penting. Jadi untuk komunikasi data itu cukup penting. Nah, berikutnya pemrosesan terdistribusi. Nah, nilainya itu 0, berarti tidak berpengaruh. Berarti di sini tidak usah ada pemrosesan terdistribusi. Nggak ngaruh. Itu. Ya, itu untuk pemrosesan terdistribusi. Jadi apakah fungsi pemrosesan didistribusikan? Nggak perlu. Berarti 0. Nah, berikutnya yaitu apakah kinerja penting? Nah, misalkan di sini kinerja kritis apakah penting? Nah, di sini jawabnya 4. Berarti jawabannya yaitu penting ya, karena 4. Seperti itu ya. Dilanjutkan sampai akhir aplikasi yang desain bagi perubahan. Nah, berarti pertanyaan itu apakah aplikasi didesain untuk memfasilitasi perubahan dan mempermudah pemakai untuk menggunakannya? Nah, di sini jawabnya 5, berarti sangat penting. Itu ya poin-poinnya. Ini jadi ada 14 pertanyaan. Nah, di situ. Itu skalanya. Nah, nilai dari yang 14 pertanyaan tadi ya, yang dari backup and recovery sampai aplikasi yang didesain bagi perubahan. Nah, ini nantinya itu menentukan ke faktor penyesuaian kompleksitas. Nah, yang ini ya dapat 1,17 itu dapat dari mana? Nah, ini faktor penyesuaian kompleksitas. Nah, ini ada rumusnya. Silakan dicatat. Jadi faktor penyesuaian kompleksitas itu rumusnya sama dengan, silakan dicatat, dalam kurung 0,65 ditambah 0,01 dikali jumlah dalam kurung FI. FI-nya kecil. Nah, jumlah FI itu apa? Ya, jumlah FI itu jumlah nih yang skala yang 14 pertama. Yang skala jumlahkan nih dari backup and recovery sampai ke aplikasi yang didesain bagi perubahan. Jadi jumlah ini, jumlah totalnya berapa nih? Dari 4 sampai yang 5 ini, jumlahkan semua. Jadi kan kalau dijumlahkan jadi 52. Jadi jumlah FI-nya kalau ini 52. Jadi ya, jadi rumus dari faktor penyesuaian kompleksitas itu dalam kurung. Tapi ingat, ini dalam kurungnya, kurung siku ya, maksudnya kurung siku tuh berarti nggak ada negatif, pasti positif. Rumus faktor penyesuaian kompleksitas itu kurung siku ya, dalam kurung siku itu 0,65 ditambah 0,01 dikali jumlah FI. Jumlah dalam kurung FI, FI-nya kecil. Jumlah FI itu yang tadi jumlah total dari yang pertanyaan, yang 14 itu. Yang ini contohnya 52, totalkan seperti itu. Itu ya. Tuh. Oke, nah di sini 52. Makanya ini dapat dari mana 1,17. Tinggal jumlahkan kayak tadi. Dalam kurung 0,65 ditambah 0,01 dikali jumlah FI. Jumlah FI-nya 52. Hok, jumlahkan. Dikalikan dulu 0,01 dikali 52 berapa? 0,01 kali 52. 0,52. Ya, tinggal jumlahkan dengan 0,65. 1,17. Iya. Nah, itu ya. Yang didapatkan. Iya, makanya ini didapatkannya dari situ 1,17 tuh ya, atau 1,17 tuh. Paham ya? Didapat dari mana? Ya, yang 52 itu jumlahkan aja. Ini 4 tambah 2 tambah 0 tambah 4 terus sampai tambah 5 itu kan 52. Itu ya. Jadi yang pertama tuh yang penting itu menentukan skala dulu nih dari 14 pertanyaan yang ini nih. Ini kan untuk menentukan jumlah FI-nya. Ingat ya, skalanya hanya 0 sampai 5, nggak ada di luar itu. Baru kalau ini udah ada semua, baru menentukan faktor penyesuaian kompleksitas, tinggal masukin rumusnya. Yang tadi 0,65 tambah 0,01 dikali jumlah FI. Itu ya, dapatkan ini. Nah, nanti jumlahkan. Nah, nanti totalnya baru jumlahkan. Jumlah yang 14 tambah dengan faktor kompleksitas. Nah, ini dapatkan 53,17. Ingat ya, ini jadi nomor totalnya. Kita jumlahkan dengan faktor penyesuaian kompleksitas, itu jadi 53,17. Nah,
Tapi di sini ada juga yang namanya perkiraan harga domain informasi. Lihat. Nah, di sini tuh yang diketahui itu pasti hanya OPT, likely, dan PES ya. Atau optimal, likely, dan pesimistik. Sedangkan jumlah estimasi, bobot, jumlah EPI itu dihitung sendiri. Nah, sekarang di sini lihat. Untuk menghitung jumlah estimasi, ya tinggal masukkan ke rumus EPI. Nah, di sini contoh yang jumlah input. Kenapa jumlah estimasi 24? Misalkan diketahui optimalnya 20, most likely-nya 24, pesimistiknya 33. Masukkan dalam kurung 20 ditambah 4 kali 24 tambah 30. Hasil ini baru dibagi 6, didapatkan 24. Sama kayak jumlah output seperti itu. Nah, tapi di sini ada bobot dan jumlah EP atau function point. Nah, bobot ini, nah di sini ya, sekarang untuk bobotnya ini. Nah, ada nih, ini silahkan dicatat untuk pembobotan. Jadi, ya kayak ini nih, jumlah input dulu nih. Silahkan dicatat ya. Untuk jumlah input, itu ada 3. Kayak tadi kan ada optimal ya, most likely, pesimistik. Nah, kalau ini sederhana, rata-rata, kompleks. Jadi, buat ya, jadi jawabannya itu ada 3. Untuk jumlah input, yang sederhana itu nilainya 3, yang rata-rata itu 4, yang kompleks itu 6. Ingat ya, jumlah input itu yang sederhana itu 3, rata-rata itu 4, kompleks itu 6. Itu nilai bobotnya untuk jumlah input. Nah, di sini kenapa diambilnya 4? Jadi kita ambil tuh yang rata-ratanya. Ya, rata-ratanya kan 4. Oke, nah sekarang untuk jumlah output. Nah, yang kedua sekarang jumlah output. Yang sederhananya nilainya 4, yang rata-ratanya 5, yang kompleksnya 7. Nah, di sini kenapa nilainya 5? Karena kan diambil yang rata-ratanya 5. Itu ya. Nah, sekarang jumlah inquiry. Nah, atau pemikiran seperti itu ya. Itu sederhananya itu 3, rata-ratanya 4, kompleksnya 6. Jadi sama dengan jumlah input 3, 4, 6. Nah, sedangkan sekarang untuk jumlah file. Jumlah file itu 7, 10, 15. Jadi sederhananya 7, rata-ratanya 10, kompleksnya 15. Makanya di sini rata-ratanya 10 ya. Karena kan 7, 10, 15. Nah, yang terakhir ada yang namanya jumlah interface eksternal. Itu yang sederhananya 6, rata-ratanya 7, kompleksnya 10. Nah, di sini berarti ambilnya kan yang rata-rata, berarti nilainya 7. Itu ya. Jadi bobot ini didapatkan dari yang barusan. Nilai dari masing-masing jumlah input sampai ke jumlah interface eksternal. Diambil yang rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang jumlah EPI tinggal ngitung jumlah estimasi dikalikan bobot. Nah, ini kan berarti 24 dikali 4 dapat 9, 6. 16. Yang output 16 dikali 5 berarti 80 seperti itu ya. Nanti tinggal dihitung totalnya didapatkan 318. Itu ya. Oke. Sampai sini sudah catat untuk masing-masing dari nilai domain informasinya. Yang jumlah input sampai interface eksternal. Oke, sekarang saya nanya dulu untuk yang jumlah output nilainya berapa aja bobotnya? Yang jumlah output 457, Pak. Oke, betul. Oke, sekarang yang jumlah file 15. berapa? 7, 10, 15. Pak. Oke, betul ya. Jangan sampai salah ya. Ini ingat loh, ini jangan sampai salah. Kalian salah satu aja bakal berpengaruh. Ingat ya. Jadi ingat ini saya dari awal sampai akhir aja ya, dari input itu sampai ke interface 3, 4, 6, 4, 5, 7, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 6, 7, 10. Itu ya, harus sama. Nah, di sini diambilnya yang rata-ratanya, yang ini. Ini bobot rata-ratanya. Nah, di sini tinggal masukkan di sini. Sekarang kita udah tahu nih total faktor pembobotan yang sebelumnya 5317 nih yang ini. Ya, total faktor pembobotan itu 53,17. Sedangkan total EPI ini 318 nih. Total EPI-nya. Ini udah diketahui dua-duanya. Nah, sekarang berarti function point yang terestimasi itu sama dengan, nah ini tinggal masukkan ke rumus.
Lihat jumlah total. Nah, lihat di sini rumusnya. Di sini jumlah total dikali dalam kurung yang sama kan 0,65 tambah 0,01 dikali sigma F1 FI bukan F1 FI. Nah itu. Ini di sini tinggal dimasukkan 318 ini kan FI-nya ya. Jumlah total yang FI dikali dalam kurung 0,65 tambah 0,01 dikali 53,17 didapatkan 375. Nah ini untuk FI yang terestimasi. Nah, silakan, kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Silakan dicatat. Kalau enggak yang ini dulu nih. Silakan ya kalau mau catat yang ini dulu silakan catat. Yang faktor penyesuaian kompleksitasnya tadi tinggal masukin rumusnya. Ya biar tahu ini tuh dapat dari mana. Kasih misalkan kalian kasih panah ambil dari rumus ini yang 0,65 tambah 0,01 dikali jumlah FI kecil. FI kecil tuh di sini yang baris 14 pertanyaan pertama ya, yang di atasnya. Jangan sampai salah. Silahkan dicatat. Ya kasih aja kalian catatan gimana not di catatan kalian biar paham. Setidaknya kalian paham sendiri lah. Nah, skala aja ingat ya, 0 sampai 5 kayak tadi ya. Dari yang tidak berpengaruh sampai sangat penting. Nah, itu juga jangan sampai salah. Jadi jangan sampai skalanya kalian itu nanti keluar bukan 0 sampai 5, misalkan ada yang 6, 10, berarti itu salah. Sudah dicatat yang ini? Sudah selesai? Udah, lanjut. Nah, ini silahkan. Dicatat juga, kasih keterangannya, ingat ya. Yang jumlah estimasi bobot sampai jumlah EPI itu masukkan nilainya sendiri. Menghitung berdasarkan dari optimal, likely, dan pesimistik. Nah, yang bobot jumlah input yang tadi yang sudah saya sebutkan ya. Yang ada 3 sederhana rata-rata kompleks. Itu nilainya tinggal ambil dari situ.
Oke, sampai sini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan? Cukup paham ya? Yang penting kayak tadi kalian nih, yang inti-intinya dicatat, kayak rumus EPI ya. Nah, sebelumnya nih skalanya, ya, terus rumus mencari, nah yang faktor itu ya, yang 1,17 dari mana, jadi tinggal masukin rumusnya yang 0,05 tambah 0,01 dikali jumlah FI. Itu harus paham situnya. Terus dari untuk, nah misalkan untuk nilai dari domain informasinya yang input sampai ke interface-nya. Nah, itu yang tadi sederhana sampai, nah itu ya. Itu yang penting ada. Kayak itu sebagai apa? Ya itu kan ibaratnya itu pembantu. Kalau kalian nggak tahu itu, nggak akan tahu kalian untuk nilai. Kayak misalkan untuk jumlah estimasi, nggak akan tahu. Kalian nggak tahu rumus EPI-nya. Bobotnya juga nggak akan tahu. Jumlah EPI ya juga pasti nggak akan tahu kalau estimasi dan bobot nggak diketahui. Itu ya. Oke, ini kita lanjut ya. Nah, di sini jadi bisa diketahui dari yang sebelumnya itu secara produktivitas. Nah, di sini lihat 6,5 LOC per PM. Maksudnya PM itu person man ya. Nah, sebelumnya 6,5 LOC itu person man yang sebelumnya. Nih, person man ya. Person man. PM itu maksudnya. Ini. Misalkan diketahui produktivitasnya ini 6,5 LOC. Upahnya sama 8.000. Tapi biaya, nah ini beda. Karena sebelumnya kan ada biaya baris kode, nah dia itu lebihnya ke function point-nya, biaya setiap function point-nya itu 8.000 per, nah ini 65 LOC atau $1.230. Nah, maka di sini bisa didapatkan estimasi biaya proyek. Itu sama dengan biaya EP atau function, yaitu poin dikali EP terestimasi. Nah, ingat yang terestimasi kan ini. Tinggal dikalikan biaya EP. Didapatkan 461.250. Ini seperti ini ya, estimasi biaya proyek. Nah, total biaya, nah ini usaha untuk usaha terestimasi, tinggal total biaya sebelumnya dibagi upah per person, ini ya maksudnya. Berarti tinggal dibagi 8.000 sama dengan 58. Nah ini, person per month. Itu usaha terestimasi, ingat usaha terestimasi ya. Ini tuh usahanya. Bukan lagi bicara lain code, ini usaha terestimasi. Jadi bisa melakukan usaha sebanyak 58% per month. Jadi per bulannya tiap orang tuh bisa melakukan 58 usaha. Dari total usahanya berapa? Seperti itu. Itu ya, ini itu orangnya misalnya kayak sebelumnya itu jumlah karyawannya 54. Nah, di sini 58. Jadi tiap orang tuh bisa melakukan usahanya sebanyak 58. Nah, ini di model EPI. Ya, itu. Yang penting itu rumusnya. Silakan kalau yang belum dicatat sampai sini, silakan dicatat. Ini tuh diketahui ya. Jadi ini bagian dari soal. Kayak yang sebelumnya dan secara LOC itu juga kan diketahui.
Oke, sudah catat ya? Apa yang estimasi biaya proyeknya? Oke, kita lanjut. Ini silakan catat dulu. Ya, jadi untuk menentukan atau mengestimasikan biaya dan usaha itu bisa melakukan menggunakan ROC dan EP. Ya, di sini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke model Kokomo. Nah, ini ya. Yaitu konstruktif cost model atau model biaya konstruktif. Ini. Silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ada Kokomo dasar, modelnya itu ada model Kokomo intermediate, ada model Kokomo advance gitu. Nah, sekarang itu Kokomo itu ada model Kokomo kedua ya. Secara softwarenya Kokomo 2 sekarang tuh. Nah, saya tahu ya, mungkin udah meningkat lagi gitu. Ya. Nah, di sini typing rumusnya dulu ya, ini bisa dibaca nanti ya. Nah, ini ada persamaan untuk Kokomo dasar. E sama dengan, nah ini ya. KLOC itu kilo line of code. Jadi dia menghitungnya baris kodenya per 1000 baris kode. Jadi KLOC itu maksudnya kilo line of code. KLOC aja line of code baris kode. Kalau KLOC itu kilo. Jadi perhitungannya itu per 1000 baris kode. Ya, jadi ini udah ada tentukan. Nah, ini contoh. Ini nilai AB-nya, kalau nilainya organik yang sebelumnya ya, ini. Organik ini. Ini sebenarnya nilainya udah ditentukan di sini. Jadi tinggal masukin. Yang mana? Misalnya kalau organik. Nah, AB yang organik berarti yang 2,4 misalkan seperti itu. Untuk AB-nya. Jadi kalau yang B berarti 1,05 organik. Yang masukin seperti itu. CB juga tinggal masukin yang 2,5 kalau organik. D yang 0,38 kalau organik seperti itu. Jadi waktu pengembangan itu rumusnya CB kali E pangkat D ya, B. PM itu person month ya. M itu month, bulan. Kalau ini bisa catat, kalian foto aja. Yang gampang. Screenshot, terserah gimana. Ya, jadi ini contoh dari Kokomo dasar. Rumusnya aja tinggal masukin sebenarnya, yaitu itu ya intinya, ya kan ke teorinya nggak kan. Nah di sini ada sekarang ya intermediate karena kan yang sebelumnya nih kan ada 3 nih. Modelnya itu ada yang dasar, intermediate, ada advance. Kalau yang ini yang dasar. Nah sekarang ya intermediate yang menengah. Nah ini ya rumusnya. Nah, ini juga ada tabelnya nih. Yaitu hanya A dan B yang digunakan. Kalau lihat dari sini, lihat nilai kayak organik A itu 3,2. Yang di sini 2,4 beda ya. Ini yang dasar. Ini yang intermediate.
Kalau yang intermediate, kalau dilihat nilai A itu justru organik paling besar, makin ke bawah makin kecil. Nah, beda dengan yang Kokomo dasar, organik ke embedded itu dari kecil makin membesar. Ya. Nah ini untuk rank ini ya, yang EAF, yaitu ranknya 0,9 sampai 1,4. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, patok kesesuaian, yang 0 sampai 5. Ini hampir sama seperti itu, ya, patok penyesuaian usahanya. Ini 0,9 sampai 1,4 itu kan berarti ada 6. Yang apa 0 sampai 5. Itu. Jadi bedanya kalau yang di sebelumnya itu faktornya itu mulai dari 0 sampai 5, kalau ini mulainya dari 0,9 sampai 1,4. Tapi intinya sama aja. Jadi nilai EAF itu harus di antara 0,9 sampai 1,4 ranknya. Atau faktor penyesuaian usahanya. Ya, tinggal masukin. Nah, misalkan ini menentukan yang intermediate E-nya. Misalkan diketahui kilo line of code-nya misalkan ada misalkan 2000. Nah, ini 2000 tinggal masukin. Misalkan ini yang organik. Berarti 3,2 dikali dalam kurung 2000 dipangkatkan 1,05 dikali misalkan nilainya itu ranknya itu faktor penyesuaian usahanya itu misalkan 1,2. Nah, tinggal dikali 1,2. Nanti dapatkan nilainya. Ya. Itu. Effortnya tuh. Usahanya. Oke, ini udah ya. Itu ya intermediate. Nah, sekarang kita ke contoh dulu. Estimasi. Nah, ini hampir sama yang sebelumnya. CAD ya. Coefficient pada tabel yang sebelumnya yang ini ya maksudnya. Nah, kalau seperti ini rumus yang mana? Dasar atau intermediate? Dasar, Pak. Ini yang dasar, oke. Ada yang mau jawab yang lain? Ini rumus yang dasar atau yang intermediate? Udah jelas ya, sebenarnya dari soalnya juga model dasar tuh. Nggak usah bingung, soalnya udah jelas. Kita aplikasikan model dasar tuh, berarti dasar. Ya. Nah, di sini tinggal masukkan karena organik itu yang sebelumnya kan 2,4 A tuh. Nih. Nih, A-nya. B 1,05 ya. Jadi tinggal masukkan di sini kan misalkan dianggap ada kilo line of code itu 33,2 jumlahnya. Ini dari soal yang sebelumnya ya. Kenapa ini nilainya 33,2? Ini soal yang sebelumnya nih, yang PLCAD itu kan 33.200. Ya. Baik lagi lah biar kalian enggak ini. Nih. Ini kan 33.200 baris, ini dalam baris, ingat. Ini jumlah baris. Sedangkan yang ini KLOC per 1000, berarti yang 33.200 dibagi 1000. Ya. Dibagi 1000. Ya kan soal berikutnya. Makanya didapatkan 33,2. Makanya 2,4 dikali dalam kurung 33,2 dipangkatkan 1,05. Didapatkan 95 person month. Jadi effortnya itu usahanya 95% person month. Itu jadi tiap bulannya itu tiap orang tuh melakukan usaha sebanyak 95. Nah, di sini harga ini jauh lebih tinggi dibanding estimasi sebelumnya. Kenapa?
Ya karena di sini juga menggunakan model Komo yang lebih rendah dasar. Nah itu. Nah sekarang untuk menghitung durasi proyek, nah ini kan sesuai rumusnya sebelumnya, ya. Ini kan dasar ya, dasar. Kita lihat lagi, nih durasi, ya rumusnya, yaitu waktu pengembangan dalam bulan. Nih, tinggal dimasukkan. Ini kan yang organik. D 2,5 yang C-nya ya. E-nya ini kan udah didapatkan effortnya sebelumnya 95. Bahkan 0,38 akhirnya didapatkan 12,3 bulan atau man. Ini durasinya. Ini pengerjaannya tuh sebanyak 1 tahun lebih. Ya. Ini setahun lebih. 12,3 bulan ini durasinya. Nah, sedangkan untuk harga durasi proyek, nah ini rumusnya N sama dengan E per D. Nah, E-nya sudah didapatkan 95. Nah, ini untuk jumlah orang. Nah, ini untuk menentukan N itu kan sesuai N. Itu banyak berarti jumlah orangnya. Yang disetujui N itu E per D. Jadi effort dibagi durasi. Nah, 95 dibagi 12,3 didapatkan 7,7 dibulatkan jadi 8. Nah, di sini juga misalkan udah jelas nih harganya berapa. Kita harus menentukan nih kira-kira butuh berapa orang nih untuk mengerjakan. Bisa disetujui, ya ini rumusnya N sama dengan E per D. Yaitu 7,7 atau dibulatkan jadi 8 orang. Nah, tapi dari sini juga kan bisa lihat, bisa jadi di sini. Contohnya ini ada kenyataannya. Ternyata yang harus 8 itu hanya menggunakan 4. Nah, secara tidak langsung, berarti karena berkurang setengah, berarti kan durasinya pasti menjadi lebih panjang lagi. Itu. Beda kalau misalkan 8 kita tambah jadi 16. Nah, ini kan berarti lebih cepat. Berarti secara durasi pasti lebih pendek. Gitu. Itu jadi banyak faktor ya yang bisa memperpanjang atau memperpendek dari durasi proyek itu. Ya contohnya dari sumber daya orang. Itu. Nah, di sini tuh harusnya 8, ini normalnya ya. Bukan di sini 4. Makanya pasti akan memperpanjang durasi proyek. Karena dikurangi setengahnya. Itu ya. Makanya di sini ada catatannya. Hubungan antara usaha dan waktu tidak linear. Jadi tidak garis lurus, nggak mungkin. Karena setiap perubahan pasti berpengaruh. Jadi nggak konstan. Itu ya. Itu catatannya. Oke, di sini juga ada tentang keputusan make buy. Nah ini. Ibaratnya maksudnya make buy itu ada lebih mana? Mau buat sendiri atau beli. Maksudnya beli itu misalkan kita ngasih tender ke orang lain lagi. Meskipun kita misalnya menang tender, tapi kita nggak mengerjakan sendiri. Kita bisa menenderkan ke misalkan ke perusahaan lain seperti itu. Itu maksudnya make buy itu seperti itu. Ya. Nah di sini juga kita bisa menentukan di sini tuh make buy itu apakah lebih efektif atau lebih menguntungkan yang mana nih? Membuat sendiri atau membeli. Seperti itu. Itu ya. Sini. Ini kalau dapat dibeli itu berarti off the shelf. Nah yang sebelumnya ya. Tuh. Binatang itu. Ini ada juga full experience seperti itu. Itu ya. Nah, di sini juga keputusan make buy itu berdasarkan kondisi. Nah, ini bisa jadi tanggal penyampaian, biaya dan dukungan. Maksudnya tanggal penyampaian bisa jadi kan mempengaruhi. Ya misalnya kayak durasinya. Kita sanggup nggak? Bisa jadi misalkan kita punya tim. Harusnya sanggup, tapi misalkan ada anggota tim kita sedang mengerjakan proyek yang lain. Jadi secara tidak langsung misalkan berkurang nih tim kita tuh anggotanya. Nah misalkan karena berkurang nggak mungkin nih selesai sesuai durasi yang setelah ditentukan. Maka lebih baik misalkan udah aja ditenderkan ke perusahaan lain yang sanggup seperti itu. Itu makanya tanggal penyampaian juga itu berpengaruh ke dalam keputusan make buy. Nah, berikutnya yaitu biaya yang diperlukan. Nah, ini juga bisa jadi mempengaruhi biaya itu mempengaruhi apakah ingin dibeli atau buat sendiri. Nah, tadi juga kan mempengaruhi sumber daya tersedia seperti apa. Nah, berikutnya juga dukungan. Nah, ini dukungan juga itu mempengaruhi support. Misalnya dari pihak manajemen, eksekutif, kalau lebih mendukung misalnya tadi misalkan kita ini kurang nih anggota timnya, tapi didukung. Oke, kita bisa menyediakan sumber daya tambahan, dapat dukungan. Oke, kita bisa misalkan untuk membuat sendiri. Tapi beda, misalkan nggak dapat dukungan ya udah, ini buy aja. Itu ya. Jadi makanya perusahaan make buy itu
tergantung kondisi ini penyampaian seperti itu ya, biaya dan dukungan. Nah, berikutnya itu membuat pohon keputusan. Ini berhubungan dengan make buy. Membuat keputusan. Nah, ini secara pohon, kita membuat pohon keputusan. Ya, anggap kita tuh misalkan yang pertama itu membuat sistem X dari permulaan. Nah, berikutnya itu menggunakan lagi komponen partial experience yang ada untuk membangun sistem. Ini maksudnya berdasarkan pengalaman, misalkan berdasarkan proyek yang sudah ada yang pernah dikerjakan sebelumnya. Tuh. Nah, berikutnya itu membeli. Nah, ini membeli. Nah, ini juga bisa jadi ya ini beli yang udah ada tinggal dimodif. Ya seperti itu. Yang berikut juga yaitu mengkontakkan pengembangan PL ke vendor luar. Nah, ini juga bisa seperti itu. Tadi bisa vendor luar atau kita beli. Maksudnya beli itu bisa secara dua ya. Bisa kita beli perangkat lunak yang udah jadi, yang udah ada, atau emang kita ke vendor developer yang lain, ke perusahaan yang lain. Itu ya. Nah, ini seperti ini. Lihat di sini ya, silahkan dibaca. Ya ini. Ini ya, ini bisa diketahui jika sistem itu kita bangun dari permulaan ya waktu misalkan kemungkinan itu 70%, sehingga pekerjaan itu menjadi sulit, itu probabilitasnya itu 70%. Nah, ternyata pengembangannya itu, usahanya itu ya, yang sulit itu berbiaya sekitar $450.000. Sedangkan usaha yang sederhana, ya anggap kan kayak kompleks, misalkan kan sulit atau sederhana, nah itu ya sederhana. Yang tadi itu ada berapa? Sederhana, rata-rata, dan sulit atau kompleks. Nah itu. Misalkan usaha yang sederhana itu berkirakan 380.000. Nah ini kalau sederhana. Nah di sini ada juga expected value FP-nya untuk menghitung biaya. Nah ini ya. Ini rumusnya. Kalau ini expected cost, kalau yang sebelumnya itu FP ya. Itu yang dalam kurung optimis plus most likely, ya 4 kali most likely plus pessimistic, baru hasil itu dibagi 6. Nah, tapi untuk expected cost, biaya, perkiraan biaya, nah ini itu ada nih, lihat sigma rata-rata dari jalur probabilitas I dikali biaya jalur terestimasi. Di sini I itu apa? Garis edar pohon keputusan. Nah, kita buat dulu pohon keputusan tuh banyak tuh kayak kita kayak main map. Simpelnya tuh kayak main mapnya. Kayak awal misalkan sistem X itu paling atas. Dicabang, dia mengerjakan apa aja. Nanti dipecah lagi pekerjaannya. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah itu ya. Kayak contoh kayak kita mengerjakan jaringan. Misalkan jaringan itu kan bisa dipecah lagi. Mengerjakan apa saja. Tuh sampai ke detail. Pekerjaan yang lebih detail lagi seperti itu. Nah, ini contoh kasusnya. Ini contoh expected cost build, membangun. Nah ini untuk membangun. Ini contoh membangun. Nah pertanyaannya, lihat di sini. Oh, kalian lihat di sini ya. Ya ini. Ini sama dengan 0,3 dikali 380. Oke, ini karena yang sederhana ya. Ambilnya. Ditambah 0,70, ini yang sulit. Dapat 429. Oke, ini dapat ya. Kenapa? Nilai 0,7 kan udah diketahui 70% yang probabilitas yang sulit. Berarti yang sederhana itu 30 sisanya. Ini. Nah, sekarang expected cost reuse. Nah, ini penggunaan kembali. Nah, di sini lihat. Nah, ini dapat nilai dari mana?
Ada yang mau jawab? Yang expected cost, yang reuse, yang ini sama dengannya, ini dapat dari mana? Kayak 0,4, 0,6, 0,8. Itu dapat dari mana? Yang sebelumnya yang build, oke, ketahui 70% sulit, 0,7, nilainya kan 450.000. Yang sederhana berarti sisanya 30%, 0,3, nilainya kan 388.000, 380.000 ya, udah diketahui. Nah, sekarang yang reuse dapat dari mana? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Mic-nya ya, nyalakan kalau yang mau jawab. Ayo, gimana? Oke, kalau nggak ada, oke. Yang ini, ya, silahkan dipoto. Ini akan jadi tugas. Jadi, ini dapat dari mana? Nih, menghitung dari expected cost, build, reuse, buy, ya, kontrak. Ini kalian
cari ini dapat dari rumusnya setidaknya. Silakan dipoto aja. Silakan ya, dipoto. Jadi nanti kasih tahu nih, ini sebenarnya expected cost build itu atau biaya kan, untuk membangun, menggunakan kembali, atau membeli yang sudah ada, atau ke vendor lain, itu berapa? Nah itu kan nanti itu perbandingan. Kayak contoh di sini yang paling kecil itu, kalau membeli, itu kan $267.000. Nah di sini mending beli daripada bangun itu 429.000. Menggunakan kembali 382.000. Atau ke vendor lain justru 410.000 juga, lebih tinggi. Nah di sini mending beli yang sudah ada. Tuh ya, itu secara nih. Silakan ya, foto aja nih. Ini jadi pertanyaan pertama, tugas pertama. Jangan dipoto ya. Ya, enggak, ini juga di classroom nanti akan saya ini ya. Saya share. Oke, silahkan periksa ke grupnya. Saya udah share link classroom. Silahkan gabung ya, wajib gabung. Tugasnya sudah ada di situ. Silahkan masuk ya. Silahkan gabung. Ya. Oke, silakan ya, gabung ke classroom. Oke, ada pertanyaan di soalnya setidaknya, atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebenarnya kalau secara rumus sudah ada ya, di atasnya itu kan ada expected cost sama dengan tuh yang sigma, tapi kan kayak nilai-nilainya, nah itu jelasin tuh ya, kalau rumus sudah ada sebelumnya. Itu kan yang reuse sama segitu, yang build, nah itu dijelaskan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Bapak izin bertanya.
Ya, silakan. Pak, itu pengumpulan tugasnya besok ya, Pak? Ya, besok jam 23.59. Saya boleh minta izin diundur nggak Pak waktunya? Soalnya saya mau pulang ke Palembang besok malam baru sampai Pak. Oke, kalau Tia boleh. Gak apa-apa telat. Iya, terima kasih Bapak. Maaf sebelumnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Ini baru sampai sini ya. Nanti ke depannya akan lebih banyak lagi hitungan-hitungan. Kayak penjadwalan, wah, makin banyak. Kalau kalian nggak paham, saya jamin. Ini baru satu, ngumpul. Belum nanti ke yang lainnya, makin ngumpul. Kalau nggak paham, saya jamin. Susah. Nanti nggak cuma ngitung aja, ada yang menggambar nanti itu. Nah itu. Silahkan, ada yang bertanyakan? Bapak? Ya, silakan. Untuk PPT-nya boleh di-share juga, Mas? Soalnya beda yang di e-learning tuh, Pak. Ya kan, ini mana nanti, kan saya ini di classroom. Emang beda. Oh, iya, Pak. Karena kalau yang presentasi sebenarnya inti-intinya aja. Ya. Ya, baik. Ada lagi? Ingat ya, ini kalau saya bilang sebenarnya ini masih ngasukin rumus. Masih gampang. Kenapa? Karena udah ada rumusnya semua. Sebenarnya tinggal masukin rumus. Yang bedanya kayak di expected value, apa bedanya nih? Kayak antara dari build sampai ke kontrak. Nah, nilai koefisiennya kayak 0,3, 0,7, 0,4, 0,6. Dapat dari mana? Nah itu. Kalau secara rumus sudah ada expected cost, itu kan sama dengan tuh yang di atasnya. Yang sigma, yang jalur probabilitas, itu yang persennya. Dikali biaya jalur terestimasi. Ya misalkan ini dalam dolar. Ya. Tinggal cari silakan. Ingat ya, ditulis tangan. Kertasnya bebas. Ini baru tugas pertama. Masih biasa. Nanti makin sana makin nih ada mungkin tugas kelompok akan proyek. Ya, kita bikin dokumen seperti itu mungkin tugas kelompok. Nah, sebelumnya kan ada yang namanya dokumen perencanaan. Nah, itu kan salah satunya kayak buat proposal, itu kan ada yang namanya proposal tuh. Berarti kita itu bikin proyek udah aja selesai, enggak kan pasti ada proposal. Sama kayak prinsip tender lelang itu kan berarti kita mengajukan proposal. Nah, itu gimana cara proposal yang baik? Sebenarnya sama aja kayak model secara umum proposal lah. Kayak kita mau minta dana untuk suatu kegiatan, proposalnya berarti harus jelas. Apa saja, nah itu ya sama prinsipnya. Proposal proyek juga hampir sama. Cuma bedanya di sini kan kita bersaing dengan perusahaan yang lain. Nah, gimana mau dilirik? Ya sama kayak melamar pekerjaan. Kalian melamar pekerjaan, yang melamar itu bukan cuma kalian. Bisa jadi yang melamar itu mungkin ada yang dari kampus yang lebih baik. Ya, yang lebih punya nama. Nah, biasanya kan orang lebih mencari yang dari kampus yang udah punya nama. Karena udah teruji. Misalkan dari ITB, misalkan nah seperti itu. Pasti yang diutamakan ITB. Apalagi misalkan kan banyak alma mater ITB. Dia itu alumnus, misalkan ITB juga, pasti dia mendahulukan yang ITB. Nah itu, kayak ibaratnya kita, misalkan yang dari kampus, ibaratnya yang bukan di atas. Nah gimana biar dilirik? Ya sebenarnya ini juga bukan berarti faktor lebih, enggak juga. Kalau kita emang punya skill sebenarnya, baik lagi. Jangan khawatir kalau punya skill. Meskipun ibaratnya kita kampusnya kampus swasta biasa, kalau punya skill nggak akan menipu. Kalau saya bilang seperti itu. Itu ya. Jadi ujinya itu dari mana? Kalau kita itu lebihnya ke skill. Oke, secara kampus kita belum teruji. Tapi kita bisa memastikan dengan kemampuan kita atau dari skill. Itu ya, usahakan seperti itu. Pemahaman. Nah, ini sama juga meriam proyek itu sebenarnya simple tapi berpengaruh besar. Salah sedikit aja bisa berpengaruh ke sumber daya, jadi biaya, waktu,
yang keluarkan seperti itu. Itu berpengaruh besar. Itu. Jadi kalau dibilang gampang menjadi suatu proyek, oke, mungkin kalau kalian hanya mengerjakan tugas, itu gampang. Tugas itu kan kompleksitasnya masih rendah. Kayak skripsi sebenarnya kompleksitasnya juga dibilang tinggi, enggak juga. Enggak tinggi kalau saya bilang. Oke, misalnya Pak, tinggi, oke, tapi kalau bicara rata-rata, skripsi itu termasuk ke dalam kompleksitasnya yang biasa, rata-rata. Kenapa? Karena kebanyakan tuh yang skripsi aja, kebanyakan itu yang udah ada. Contoh dia itu hanya beda di studi kasus. Berarti kan itu sebenarnya enggak sesuatu yang baru. Tinggal lanjutin, yang udah ada, tinggal dibedain apa, misalnya studi kasusnya, tinggal dibedain apa metodenya. Jadi secara kompleksitas biasa. Nah, beda nanti kalau udah proyek tuh, apalagi membangun dari awal. Bekerja secara tim, nah itu lebih susah lagi. Ada deadline-nya, ada penalti-nya, wah itu lebih susah lagi, jujur aja. Penalti itu jangan salah, itu imbasnya ke siapa? Ya ke semua yang mengerjakan proyek. Misalkan kalau gagal, itu ada penaltinya. Kalian jangan berharap dapat bayaran, bisa jadi nanti itu boro-boro buat bayaran, buat bayar penalti. Nah, kalian misalkan bagian, misalkan pengembang, programmer, dikasih waktunya 1 bulan, ternyata nggak sanggup. Nah itu kan ada penaltinya. Malah bukannya dapat bayaran, bisa jadi nombok kayak itu buat bayar penalti. Ya, jadi kalau dibilang gampang enggak proyek itu. Ini bicara proyek yang sesungguhnya ya. Itu. Karena proyek itu tim. Kalau kalian kerjain sendiri itu bukan proyek sebenarnya. Itu mungkin proyek biasa. Proyek besar enggak mungkin kerja sendiri, itu harus tim, harus berbadan hukum. Contoh kalian mengerjakan proyekan di pemerintah kan enggak mungkin kalian diri pribadi. Harus yang berbadan hukum. Itu harus kuat. Itu ya, itu sedikitnya. Itu di manajemen proyek. Ini baru proses estimasi atau di perencanaan. Hanya memperkirakan estimasi. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa sebagai pembeda, yang bisa dilirik. Kenapa? Misalkan saat lelang, kita bisa mengestimasi. Nah, ini juga bisa kan dilirik. Oh, dia itu udah bisa menentukan harga. Estimasi biaya segini. Misalkan dia nggak menyebutkan biaya yang keluarnya berapa. Misalkan kayak saya nih, yang punya tender, punya lelang. Misalkan saya cuma menyebut, saya minta dibuatkan sistem X. Saya nggak akan menyebutkan biayanya. Siapa? Silakan yang mau proposalnya masukkan. Nanti kan dilihat, misalkan aslinya saya itu misalkan mau mengeluarkan 1 M. Tapi kan belum. Ya, belum dikeluarkan biayanya. Nah, misalkan dari proposal, dari beberapa proposal, misalkan yang kamu itu ternyata ada estimasi biayanya. Yang paling gedenya itu misalkan 700. Sedangkan yang lain misalkan 900 atau di atas 1. Pasti kan saya akan lebih milih yang 700. Kenapa? Karena saya kan, ya itu. Dari 1 M cuma 700 keluarnya. Berarti kan ada dapat setidaknya menghemat 300 juta. Nah itu salah satunya juga dari situ. Bisa mengestimasikan, apalagi dari segi misalkan waktu pekerjaannya juga, bukan cuma dari biayanya. Misalkan saya udah menentukan 1 M misalkan 6 bulan, misal 6 bulan, sedangkan kamu 700 juta itu 4 bulan, berarti lebih cepat, itu kan lebih baik sebenarnya. Jadi sebenarnya itu banyak yang seperti itu. Atau kenapa atau kenapa memilih pelelang itu salah satunya bisa mengestimasikan biaya dan waktu. Dari segi biaya lebih kecil, lebih ekonomis, dan dari segi pengerjaan lebih cepat. Itu sebenarnya. Banyak poin-poinnya ya selain dari, misalkan ada poin, ya misalkan ada yang namanya KKN, nah itu juga. Ada lagi, itu beda lagi ya. Tapi kalau secara normal ya itu. Yang penting itu bisa mengestimasikan. Yang itu bisa lihat, ya bisa membandingkan. Tuh, poin yang harus diingat tuh seperti itu. Itu ya. Sedikitnya seperti itu. Tuh, itu bicara estimasi. Nah itu dilelang. Seperti itu ya saya. Kenapa? Karena saya sebelum dosen saya berkecimpung di dunia itu. Saya tahu. Meskipun tapi ada lagi yang namanya birokrasi. Nah ini kalau di proyek juga ada yang namanya birokrasi. Apa yang maksudnya birokrasi? Oke, seperti ini. Kamu misalkan dipilih 700 juta ya. Tapi kan yang ini harus keluarnya 1 M. Nah,
Jadi ke kamunya, meskipun ke kamunya 700, tapi dari perjanjiannya tetap 1M. Paham ya maksud saya? Keluarnya tetap harus 1M. Kalau yang pemerintah itu kan 1M keluar harus keluarnya 1M. Gimana syaratnya harus keluarnya sama. Sedangkan kayak tadi kamu itu 700 juta. Tapi tetap aja ditulisnya perjanjian kontraknya 1M. Meskipun kamu dapatnya 700 juta. Nah itulah birokrasi di kita tuh banyak yang seperti itu. Kejadian secara realnya, kalau saya bilang tuh realitanya seperti itu. Nggak aneh di kita tuh. Itu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan. Ingat dibaca lagi ya nanti di Classroom. Silakan yang belum gabung, silakan gabung Classroom. Karena untuk tugas, kuis, mungkin lewat Classroom. Oke, untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan, akan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.